Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan kuliah mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan topik pembicaraan adalah Surat Setoran Pajak. Baiklah, kita mulai kuliah kita. SSP adalah bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembayaran pajak. Lalu, apa itu SSP pajak dan cara pengisian formulir SSP? Serta bagaimana ketentuan surat setoran pajak dalam peraturan SSP tersebut atau yang terbaru. Di dalam sebuah transaksi pembayaran, pada umumnya setiap melakukan pembayaran maka akan ada bukti pembayarannya atau bukti penerimaannya. Misalnya kwitansi, kemudian struk pembayaran, nota pembayaran, dan lainnya. Namun untuk transaksi pembayaran pajak tidak menggunakan sarana seperti contoh tersebut, melainkan menggunakan sarana administrasi khusus yang disebut dengan Surat Setoran Pajak atau SSP. Jadi boleh dibilang SSP ini adalah sama sebagaimana transaksi perdagangan, yaitu sebagai tanda bukti penerimaan. Tapi bukti penerimaan bagi negara. Penerimaan apa? Penerimaan setoran pajak dari wajib pajak. Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SSP atau surat setoran pajak sudah mengalami beberapa kali perubahan melalui Perdirjen Pajak atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan terbaru SSP adalah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 22/PC/2021. Belet ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam aturan per 09/PC/2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Bagaimana penggunaan SSP pajak dan apa kaitannya dengan SSE pajak atau e-billing pajak akan kita bahas dalam sesi kuliah kita kali ini. Pertama kita akan bahas SSP pajak dan kaitannya dengan SSE atau e-billing. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa SSP merupakan suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Lalu
Apa kaitannya SSP dengan SSE atau e-billing? Sejatinya ketiganya merupakan hal serupa, yakni sebutan yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak dan sebagai bukti setor pajak ke kas negara. Hanya saja sebutan surat setoran elektronik atau SSE ini lebih kepada bentuk surat setoran pajak secara elektronik. Hal serupa juga disebut dengan e-billing. Namun untuk sebutan SSP lebih digunakan secara umum untuk pembayaran atau penyetoran pajak. Dan SSP ini memang sudah lebih lama ya dari dulu, jadi orang tetap nyebutnya SSP. Meskipun sebetulnya yang dia buat adalah SSE atau e-billing. Jadi antara SSP dan SSE maupun e-billing adalah suatu hal yang sama saja, yakni sama-sama merupakan surat atau formulir yang digunakan untuk membayar pajak. Akan tetapi, memang SSP identik dengan proses pembayaran pajak secara manual. Sebab setidaknya mulai 2016, DJP atau Dirjen Pajak memperkenalkan SSE pajak atau biasa disebut dengan e-billing pajak. Pada era modul penerimaan negara generasi 2 atau disebut dengan MPN G2 saat ini, SSP pajak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pajak karena diganti dengan menggunakan SSE sebagai hasil perkembangan teknologi informasi. Sistem billing pajak online ini diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan menerapkan atau menerbitkan billing system. Dengan prosedur seperti ini, idealnya kesalahan yang terjadi bisa diminimalisir dengan bantuan sistem yang lebih teratur. Surat setoran pajak atau SSP online atau aplikasi surat setoran elektronik ini akan menerbitkan kode billing atau ID billing pajak untuk berbagai kode akun pajak dan kode jenis setoran, sehingga dapat digunakan wajib pajak badan usaha maupun orang pribadi untuk membayar pajak secara online maupun melalui bank. Nantinya wajib pajak hanya perlu melakukan serangkaian prosedur sederhana dan mendapat kode billing pembayaran pajak. Kode ini yang digunakan sebagai identitas utama pembayaran pajak yang akan dilakukan. Pembahasan berikutnya adalah dasar hukum dan perubahan peraturan SSP terbaru. Dalam bilet teranyar ini disebutkan, alasan perubahan aturan SPP adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak, sehingga diperlukan kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Mengenai bentuk,
Isi dan tata cara pengisian SSP ini seperti diketahui telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan pasal 6 aturan terbaru ini, perubahan ketentuan SSP melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ/2009 ini telah dilakukan sebanyak 7 kali. Ya. Kita lihat yang 7 kali itu diantaranya adalah perubahan pada tahun 2010. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 23/PJ/2010 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Jadi perubahan tahun 2010 itu adalah fokusnya atau poin utamanya adalah tentang bentuk formulir setoran pajak yang diubah. Kemudian pada tahun 2013, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ tahun 2009. Dan tahun 2015, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 30/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Tahun 2015, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 44/PJ/2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Tahun 2016, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 06/PJ tahun 2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 38/PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Tahun 2017, Per Dirjen Pajak Nomor Per 22/PJ tahun 2017 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 38/PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Tahun 2020, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 09/PJ 2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Dan yang terakhir perubahannya adalah tahun 2021, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2021 tentang perubahan atas Per 09/PJ tahun 2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran elektronik. Ini sudah mulai masuk di Per tahun 2021, itu adalah setoran pajak sudah diterapkan dengan e-billing. Dengan adanya ketentuan terbaru tentang SSP tersebut dalam Perdirjen Pajak Nomor Per 22/PJ tahun 2021, maka peraturan sebelumnya dinyatakan diubah atau sudah tidak berlaku kembali.
Pembahasan berikutnya mengenai fungsi dokumen SSP dan jenis surat setoran pajak. Dokumen SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Setidaknya jenis SSP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran pajak sebelumnya terdiri dari, ya ini adalah jenis-jenisnya ataupun beberapa model surat SSP yang terdahulu atau yang manual. Yang pertama adalah surat setoran pajak standar. SSP standar merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP standar dibuat sebanyak rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak atau untuk arsip kita sebagai pembayar pajak. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga adalah digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP. Ya, lembar ketiga ini sebagai lampiran laporan pajak kepada KKP. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran, bisa bank yang ditunjuk atau kantor pos, biasanya seperti itu. Bank yang ditunjuk ini disebut dengan bank persepsi. Lembar kelima atau lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran, tadi sudah ya. Dan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Wajib pungut itu misalnya kita membeli barang dari toko ataupun dari dealer yang mereka adalah termasuk WAPU atau wajib pungut untuk khususnya untuk PPN dan PPNBM. Nah, bukti yang kelima atau lembar kelima ini biasanya kita cross diberikan kepada WAPU atau wajib pungut yang sudah memungut pajak kepada kita sebagai bukti bahwa apa yang mereka pungut sudah kita bayar. Kemudian jenis yang kedua yaitu surat setoran pajak khusus. Kalau tadi yang pertama adalah surat setoran pajak standar. Surat setoran pajak khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakannya. SSP khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. SSP khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran
atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar, atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar kedua SSP standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran dan daftar nominatif penerimaan atau DNP. Jadi ini misalnya teman-teman biasanya beli di toko atau di restoran atau makan di restoran dan sebagainya, itu akan mendapatkan nota di mana nota itu sudah ada pungutan pajak PPN-nya. Dan di situ tertulis bahwa nota ini berlaku sebagai faktur pajak. Nah, itu adalah yang disebut dengan SSP khusus, ya, atau surat setoran pajak khusus. Itu kita simpan sebagai bukti kita sudah dipungut pajak atau sudah membayar pajak. Kemudian yang C adalah jenis surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukannya sebagai berikut. Lembar ke-1A untuk KPPBC atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-1B untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-2A untuk KPBC melalui KPPN. Lembar ke-2B dan ke-2C untuk KPP melalui KPPN. Lembar ke-3A dan ke-3B untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak. Dan lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak, dan seluruh kantor pos di Indonesia bisa menerima setoran pajak dari wajib pajak. Jenis yang keempat atau yang D adalah surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP. SSCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Ya, ini biasanya yang paling banyak berhubungan dengan SSCP ini adalah para produsen rokok, para pedagang tembakau, dan sebagainya. Surat setoran ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1A untuk KPBC melalui penyetor atau wajib pajak. Ya, KPBC seperti tadi saya sampaikan adalah Kantor Pelayanan Bea Cukai. Lembar ke-1B untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-2A diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN. Lembar ke-2B untuk KPP melalui KPPN. Lembar ketiga untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak.
Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Itu tadi adalah formulir-formulirnya. Sekarang kita bicara tentang ketentuan penggunaan SSP pajak. SSP digunakan untuk pembayaran atas semua jenis pajak, sedangkan pengadministrasian setiap jenis pajak secara terpisah dalam kas negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka perlu ada mata anggaran penerimaan atau MAP untuk setiap jenis pembayaran pajak. Merujuk pada pasal 3 ayat 1 Peraturan 09/PJ tahun 2020, SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas yang pertama adalah satu jenis pajak. Jadi setiap lembar SSP adalah hanya untuk satu jenis pajak. Yang kedua adalah untuk satu masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Jadi setiap lembar SSP kalau dipakai sebagai laporan masa pajak, maka dia hanya untuk satu masa pajak. Bisa digunakan untuk tahun pajak, maka dia digunakan di tahun pajak yang bersangkutan. Atau bagian tahun pajak adalah misalnya untuk perbaikan-perbaikan tahun yang lalu, ya, yang diperbaiki di tahun pajak saat ini, maka disebut bagian tahun pajak. Kemudian digunakan juga untuk satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB atau pajak bumi bangunan, surat tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Ya, intinya dalam SSP ini adalah hanya digunakan untuk satu jenis, satu waktu, dan satu masa pembayaran pajak. Jadi satu formulir SSP hanya untuk pembayaran satu jenis pajak dan atau satu masa pajak atau satu tahun pajak atau surat keterangan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Nanti akan lebih jelas apabila kita di bagian belakang nanti akan membahas mengenai tata cara penyetoran. Pembahasan berikutnya adalah mengenai aturan setoran pabean, cukai, dan pajak. Sementara itu, ketentuan mengenai surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau SSPCP dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan nomor 9/PJ/2020 disebutkan SSCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh pasal 22 impor, PPN impor, serta PPNBM impor. Jadi SSPCP ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan lintas negara, ya, dalam bentuk impor.
Penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor, selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, ini menggunakan formulir SSPCP. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Berikutnya adalah contoh surat setoran pajak atau formulir RSP. Ini adalah contohnya bagaimana kita membuat atau menyetor pajak melalui SSP. Pembuatan SSP dalam peraturan nomor 9/PC tahun 2020 disebutkan lampiran surat setoran pajak hanya perlu dibuat rangkap 2 saja, yakni lembar pertama untuk disampaikan kepada bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Artinya lembaga persepsi lainnya adalah lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menerima setoran pajak oleh pemerintah. Lembar kedua untuk arsip wajib pajak, jadi untuk arsip kita sendiri. Namun jika diperlukan, SSP bisa dibuat lebih dari 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan. Dalam pembuatan SSP di e-billing pajak, kita juga dapat mengunduh atau mendownload formulir SSP tersebut. Berikutnya adalah contoh surat setoran pajak atau formulir SSP. Ini teman-teman kalau mau lihat bentuknya seperti ini SSP, ya ini bisa diunduh di link pajak online, ya djp.online.go.id, atau secara manual bisa kita minta ke KPP terdekat. Kemudian format dokumen dan contoh cara pengisian formulir SSP. Dalam lampiran peraturan nomor 22 tahun 2021, tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai petunjuk pada aplikasi billing DJP atau layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan kode billing, ya, ID billing, yang terhubung dengan sistem billing DJP. Jadi kita bisa mendownload SSP ini sesuai dengan jenis dan sesuai dengan kategori yang wajib kita membayar pajak. Setelah itu kita isi secara online. Ini bisa formulirnya, ada formulir digitalnya menggunakan Acrobat ataupun reader pembaca PDF yang lainnya yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh DJP. Ini adalah tata cara pengisian formulir SSP di pajak e-billing DJP. Yang pertama adalah kotak lembar. Diisi dengan angka 1, 2, atau angka yang menunjukkan jumlah rangkap SSP. Yang kedua ada kata-kata untuk, ya, di formulir itu diisi dengan tujuan peruntukan formulir SSP. Sebagai contoh, lembar ke-1 untuknya adalah disampaikan kepada bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak. Itu nanti ditulis di formulirnya sesuai dengan peruntukannya. Kolom ketiga ada kolom NPWP.
itu diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau yang akan melaporkan pajak. Disebut dengan WP, wajib pajak. Kolom yang keempat adalah nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak sesuai dengan nama yang ada di NPWP. Kemudian alamat wajib pajak diisi sesuai dengan alamat wajib pajak. Sebagai catatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, maka NPWP-nya diisi dengan 0 semua kecuali pada kolom ke-5. Itu kita ada di situ ada XXX, kemudian kolom ke-6-nya adalah 000. Maka yang XXX itu diisi dengan nomor kode KPP tempat transaksi atau objek pajak diadministrasikan. Ya, kode KPP ini bisa nanti di download, ada di internet, misalnya kode KPP Purwokerto misalnya itu 045 gitu misalnya. Itu diisi dengan kode nomor kode kantor pelayanan pajak setempat. Nama dan alamat diisi lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah. Bisa paspor ya. Kemudian di kolom ke-6 ada NOP. Diisi sesuai dengan nomor objek pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi nomor objek pajaknya itu diisi berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT yang sudah kita bahas pada kuliah sebelum ini. Di kolom ke-7 ada alamat objek pajak. Diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan SPPT PBB. Jadi antara SPT dengan SPPT ini adalah dokumen yang saling ketersambungan. Sebelum kita membuat SSP, kita sudah membuat SPPT terlebih dahulu. Nah, dokumen-dokumen ataupun kolom-kolom yang diisi yang terkait dengan nama, nomor pajak dan sebagainya ini harus sesuai antara SPT atau SPPT dengan SSP. Sebagai catatan, diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan atau bangunan, yaitu BBB, PBB, pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan PBB sektor lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, sewa tanah dan atau bangunan, dan kegiatan pembangunan sendiri. Kode akun pajak adalah kolom yang ke-8. Diisi dengan angka kode akun pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran B Peraturan Dirjen Pajak ini. Jadi kode akun pajaknya itu ada di dalam ketentuan Peraturan Dirjen Pajak di lembar lampiran B. Itu nanti bisa di-download juga. Kemudian kode jenis setoran diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran sebagaimana tercantum dalam lampiran B Peraturan Dirjen Pajak ini untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor. Dengan catatan, kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban pajak yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat. Kolom ke-10 adalah uraian pembayaran. Ini diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang tidak dapat atau tidak terdapat pada kolom yang tersedia.
Ya, contohnya diisi dengan 1. Nama pembeli untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau nama penyewa untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian contoh yang kedua, untuk nomor faktur pajak atas transaksi yang terutang PPN yang dilakukan oleh pemungut. Jadi seperti tadi, biasanya kalau kita pada saat kita sudah membeli barang, ya, barangnya misalnya mesin atau misalnya atas apa saja, nanti penjual akan menerbitkan namanya faktur pajak. Ya, nah ini nanti di dalam uraian pembayaran diisi nomor faktur pajak yang kita tuju untuk dibayar. Selanjutnya di kolom 11 ada kolom dengan nama masa pajak. Ya. Diisi dengan memberikan tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Tahun pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Jadi memang per masa pajak ini satu formulir. Dan kolom 12 itu ada nomor ketetapan. Diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan atau SKP KB atau SKP KBT atau surat tagihan pajak atau STP, hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang, ya, yang kurang dibayar atau kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain. Ya, nanti untuk SKP KB dan SKP KBT atau surat tagihan pajak ini nanti akan kita bahas pada perkuliahan di berikutnya. Kolom ke-13 ada kolom jumlah pembayaran. Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Artinya rupiah penuh tidak boleh nulis 100 kemudian ada tulisan 1000 gitu, tidak boleh. Jadi kalau rupiah penuh ya ditulis 100.100.000. Nah, itu 100.000. Kalau 10 juta ya 10.000.000.000 itu namanya rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, ya ini bagi wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat, diisi secara lengkap sampai dengan sen. Ya, kalau di dolar itu ada di belakang nol terakhir itu ada komanya. Komanya itu adalah sen. Misalnya 1.200 dolar 70 sen. Ya, nanti ditulis 1 koma, kalau di dolar itu titik menjadi koma ya. 1,200.70. Nah, itu 1.200 dolar 70%. Kemudian di kolom 14 ada kolom terbilang. Ya, diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya tadi bayarnya adalah 100.000, maka di dalam terbilang ditulis 100.000 rupiah gitu ya. Atau yang tadi bayarnya pakai dolar, maka ditulis 1.200
$0.70. Nulisnya begitu di dalam terbilang. Kemudian kolom ke-15 adalah diterima oleh kantor penerimaan atau kantor penerima pembayaran. Di kolom tersebut ditulis atau diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran. Jadi yang ngisi ini biasanya pihak bank atau kantor pos ya. Tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap stempel kantor penerima pembayaran. Jadi kolom 15 ini akan diisi oleh petugas penerima pembayaran pajak di Bank Persepsi ataupun di kantor Pos Indonesia. Kolom ke-16 ada kolom wajib pajak atau penyetor. Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, kemudian ditandatangani nomor NPWP dan nama jelas WP, wajib penyetor, wajib pajak, serta stempel usaha jika WP-nya adalah badan usaha. Kolom terakhir adalah ruang validasi kantor penerima pembayaran. Ini diisi dengan nomor transaksi penerima negara atau NTPN dan nomor transaksi bank NTB atau NTPN dan nomor transaksi pos atau NTP atau NTPN dan nomor transaksi lainnya NTL. Jadi kolom 17 ini juga akan diisi oleh petugas penerima setoran pajak dari kantor Bank Persepsi maupun kantor Pos Indonesia atau lembaga lainnya yang ditunjuk. Itu adalah cara pengisian formulir SSP. Nah, penutupnya, sejatinya per 22 PJ tahun 2021 ini harusnya ya, salah ketik ini 2022. 2021 ini hanya mengubah atau dilakukan pembaharuan terkait kode akun pajak KAP dan kode jenis setoran KJS saja. Jumlah kode akun pajak dalam pelit ini bertambah dari sebelumnya 32 KAP menjadi 44 kode akun pajak. Itulah penjelasan tentang SSP dan peraturan terbaru yang mengaturnya. Ya, itulah bahasan kita pada kuliah kita kali ini tentang SSP atau surat setoran pajak. Teman-teman bisa menggali lebih dalam melalui download di YouTube atau download di platform-platform internet lainnya untuk lebih memperjelas, dan suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita bisa praktek bersama pengisiannya di kampus. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share ke banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Berikan komentar pada kolom komentar channel ini bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian khususnya sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.